Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigma Akhirya Maulida. Saya di sini sebagai guru bimbingan TIK dari SMP 10 Negeri Malang. Ini saya akan melakukan pengimbasan dari Diklat Asesmen Kompetensi Minimum yang telah saya ikuti sebelumnya. Pertama, ujian nasional dan AKM. Perbedaan dahulu kan kita menggunakan ujian nasional dan sekarang kita menggunakan ada kebijakan baru untuk menggunakan AKM. Di sini sebelum menggunakan AKM, situasi sebelumnya adalah materi ujian nasional terlalu padat sehingga siswa dan guru cenderung menguji penguasaan konten bukan kompetensi penalaran. Jadi, di sini karena materi yang terlalu padat, siswa itu dituntut untuk memiliki nilai yang tinggi, bukan untuk memahami materi yang diberikan untuk dilaksanakan pada kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ujian nasional menjadi beban bagi siswa, guru, dan orang tua karena menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu. Ujian nasional seharusnya berfungsi untuk pemetaan mutu sistem pendidikan nasional, bukan penilaian siswa. Yang ketiga, ujian nasional hanya menilai aspek kognitif dari hasil belajar, belum menyentuh karakter siswa secara menyeluruh. Dan arahan kebijakan baru tentang AKM ini yang pertama, di tahun 2021 ini, ujian nasional akan dirubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Yang kedua, dilakukan pada siswa yang berada di tengah jenjang sekolah, misal kelas 5, 8, dan 11, sehingga mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran dan tidak bisa digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya. Di sini bisa digarisbawahi bahwa AKM ini tujuannya untuk memperbaiki mutu pembelajaran, bukan untuk patokan apakah siswa itu lulus sekolah atau tidak. Yang ketiga, mengacu pada praktik baik pada level internasional seperti PISA dan TIMSS. Selanjutnya, ujian nasional dan AKM dan syarat dan ketentuannya. Yang pertama, perbedaannya dari jenjang penilaian. Ujian nasional dilakukan pada SMP atau MTS, SMA atau MA, dan SMK. AKM di sini mulai dilakukan dari jenjang terbawah yaitu SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, dan SMK. Level siswanya pada ujian nasional yang kemarin ada pada tingkat akhir. Jadi kalau SMP itu kelas 9, SMA kelas 12, SMK juga kelas 12. Tapi pada AKM ini dimulai dari SD pada jenjang tengah. SD kelas 5, SMP kelas 8, SMA dan SMK kelas 11. Subjek siswanya untuk ujian nasional adalah sensus dari seluruh siswa di sekolah tersebut pada jenjang akhir. Jadi seumpamanya kelas 9, pada SMP kelas 9 ada 300 siswa. Seluruh 300 siswa itu akan mengikuti ujian nasional. Namun pada AKM dilakukan sensus sekolah dengan sampel siswa. Kebijakan terbaru AKM 50 siswa menjadi sampling utama pada ujian AKM ini dan 5 siswa cadangan. Jadi meskipun ada 300 siswa di sekolah tersebut pada jenjang kelas 8, nanti yang mengikuti AKM hanya 50 siswa utama dan 5 cadangan siswa pada kelas 8. Nanti samplingnya bagaimana? Nanti akan dibahas pada selanjutnya. Selanjutnya perbedaan tingkat jenis tes. Yang ujian nasional itu high stake, AKM itu low stake. Modal soal, ujian nasional pilihan ganda dan isian singkat. Pada AKM ada banyak pilihan ganda double, menjodohkan, drag and drop, highlight, isian singkat, esai, dan soal interaktif. Periode tes siswa ujian nasional ada 4 hari, jadi pada satu harinya itu ada 1 mata pelajaran. Dan AKM hanya 2 hari, jadi nanti 1 hari utama dan 1 hari kedua susulan.
Mode pelaksanaannya ujian nasional semi online. Jadi nanti kalau pada ujian nasional itu servernya ada di sekolah. Jadi sekolah melakukan ujian nasional disimpan di server sekolah dulu. Nanti setelah selesai ujian nasional, server ini akan sinkron ke server pusat untuk mendapatkan nilai keseluruhan. Namun pada AKM ini full online dan utama. Ada semi online dan offline untuk sekolah tertentu yang mungkin belum memiliki akses internet yang memadai. Jadi maksudnya full online ini di sekolah hanya menyiapkan komputer atau laptop dan jaringan internet yang memadai. Metode penilaian untuk UN, CBT, Computer Based Test. Kalau AKM, Computerized Adaptive Testing atau CAT dan MSAT. Spesifikasi minimal infrasekolah. Nah, di sini yang paling terlihat untuk ujian nasional diperlukan server sekolah dan komputer klien. Jadi server sekolah harus yang mumpuni dan ada komputer klien yang menggunakan spek agak bawah tidak apa-apa. Tapi untuk AKM server sekolah tidak perlu komputer, tidak diperlukan. Jadi kita tidak memerlukan server. Jadi server yang untuk UN itu sudah tidak digunakan untuk AKM. Hanya menggunakan komputer klien dengan spesifikasi minimal komputernya harus memiliki memori 2 GB, resolusi 1360 x 768 dan Windows-nya 7 ke atas. Namun akan lebih baik menggunakan Windows 8 ke atas. Karena pada simulasi-simulasi sebelumnya untuk AKM menggunakan Windows 8 pun masih banyak errornya. Dan untuk yang terpenting adalah kecepatan bandwidth-nya. Bandwidth-nya itu satu klien minimal 12 Mbps. Jadi untuk 50 peserta bisa dikalikan sendiri. Yang paling ketara di sini antara UN dan AKM dari segi spesifikasi adalah bandwidth. Bandwidth pada ujian nasional yang perlu untuk besar adalah server sekolahnya, bukan komputer klien. Namun pada AKM, bandwidth besar diperlukan untuk komputer klien agar bisa mengirimkan jawaban dan soal antara peserta didik dan server pusat di Mendikbud. Nih, asesmen kompetisi minimum. Kata minimum mengacu kepada tidak semua konten di dalam kurikulum diukur di dalam AKM. AKM akan mengukur keterampilan dasar, yaitu ada literasi dan numerasi, kemampuan bernalar tentang teks dan angka. Kompetensi tersebut dibangun untuk jenjang dasar sampai menengah dalam suatu learning progression. AKM berbentuk survei dengan sampel siswa kelas 5 untuk SD, kelas 8 untuk SMP, dan kelas 11 untuk SMA atau SMK. Tidak melaporkan hasil individu siswa, namun laporan agregat yang berfokus kepada peningkatan internal dari waktu ke waktu, bukan komparasi antar kelompok. Komponen asesmen nasional untuk kelas 5, 8, dan 11. Yang pertama, AKM nasional memerlukan siswa jelas yang akan mengikuti ujian, lalu ada bentuk soalnya literasi dan numerasi. Terus untuk survei karakter diperlukan siswa, aspeknya terpilih dari 6 profil pelajar Pancasila. Yang ketiga ada survei lingkungan. Komponennya adalah aspek terpilih dari model sekolah efektif. Nah, untuk yang ketiga survei lingkungan itu yang mengerjakan ada 3, guru, kepala sekolah, dan siswa itu sendiri. Instrumen asesmen nasional dan informasi yang dihasilkan. Respondennya murid. Instrumennya AKM, literasi, numerasi, dan survei karakter. Informasinya yang akan didapat nanti hasil belajar kognitif, hasil belajar sosial emosional. Untuk guru dan kepala sekolah yang akan melakukan instrumennya adalah survei lingkungan belajar untuk memperoleh informasi tentang karakteristik input dan proses pembelajaran. Jenis AKM numerasi literasi. Yang pertama, AKM nasional kelas 5, 8, dan 11. Untuk mengukur kinerja atau mutu sekolah, untuk mengukur administrasi terstandar. Yang kedua, AKM kelas awal SD dan akhir SMA.
Ini dilakukan untuk mengukur hasil belajar siswa formatif, alat untuk teach at the right level, administrasi tak terstandar, KKM sertifikasi untuk kelas 12, mengukur hasil belajar siswa administrasi terstandar. Asesmen kompetensi minimum, literasi. Ada dua kan tadi, yang pertama literasi dan numerasi. Yang pertama literasi adalah kompetensi untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan membangun kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Jadi literasi ini ditekankan untuk menggunakan dan mengevaluasi teks yang diberikan untuk menyelesaikan masalah yang diinginkan. Selanjutnya ada numerasi. Asesmen numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Ini numerasi ini seperti matematika, namun ada menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika itu sendiri. Tidak hanya fokus pada berapa kali berapa, akar ini berapa. Jadi nanti akan ada soal tentang memecahkan masalah untuk numerasi. Selanjutnya, bentuk soal AKM. Yang pertama ada objektif, pilihan ganda. Pilihan ganda yang pertama adalah hanya ada satu jawaban yang benar. Lalu yang kedua ada pilihan ganda kompleks. Jadi nanti ada jawaban yang lebih dari satu. Itu biasanya yang centang-centang. Yang ketiga ada menjodohkan. Selanjutnya isian singkat, angka, nama benda atau yang subjektif. Ini biasanya ada di literasi. Selanjutnya ada bentuk soal non objektif atau esai. Komponen AKM yang pertama numerasi. Numerasi itu nanti dalam numerasi ini ada materi tentang konten bilangan, pengukuran dan geometri, data dan uncertainty, aljabar, proses kognitif, pemahaman, aplikasi, penalaran, konteks, personal, sosial, kultural, dan saintifik. Jadi numerasi ini tidak bisa diotakkan sebagai ujian matematika karena di sini nanti ada sainsnya juga, jadi nanti disuruh ngukur seperti IPA, seperti tentang sosial kultur, aljabar, pemahaman aplikasi. Selanjutnya literasi membaca, komponennya ada konten, teks informasi, teks sastra, proses kognitif menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi, konteks personal, sosial budaya, dan saintifik. Jadi literasi membaca ini para siswa diminta untuk membaca suatu bacaan yang mungkin terbilang lebih panjang dari soal-soal sebelumnya, dan mereka diminta untuk memberikan informasi tentang teks yang sudah mereka baca tersebut. Sekian penjelasan dari saya tentang AKM, semoga bisa membantu, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.